Hai, selamat siang. Nah, ketemu lagi di mata kuliah komunikasi bisnis masih bersama saya Bu Marisha. Dan hari ini kita akan membahas sesuatu yang seru banget teman-teman dan pastinya akan bermanfaat bagi kalian kelak, yaitu tentang penerapan prosedur interview kerja. Seperti apa? Nah, sebelumnya kita akan bahas dulu ya mengenai pengertian wawancara kerja. Berdasarkan Mahfudz di tahun 2002, wawancara merupakan salah satu bentuk komunikasi lisan dalam dunia bisnis dan merupakan pertemuan yang memungkinkan perekrut maupun pelamar untuk saling mengajukan pertanyaan dan saling bertukar informasi. Dari sini sudah terlihat jelas ya bahwa wawancara adalah salah satu bentuk dari komunikasi dalam dunia bisnis. That's why kenapa wawancara kita bahas dalam mata kuliah komunikasi bisnis. Berikut adalah aspek-aspek kepribadian yang akan dinilai pewawancara kerja. Yang pertama adalah penampilan secara fisik. Nah, ini penting banget, kita sudah belajar bagaimana berpenampilan secara fisik dari semester 2 bahkan ya. Kemudian yang kedua adalah sopan santun, rasa percaya diri, kemampuan berkomunikasi dan sikap terhadap pekerjaan. Well, dalam perencanaan dan penulisan pesan bisnis wawancara kerja, kita perlu mengetahui poin-poin di dalamnya. Di antaranya yaitu tipe-tipe wawancara kerja, kemudian persiapan wawancara kerja, dan pertanyaan umum dalam wawancara kerja. Kita akan bahas satu persatu mengenai ketiga hal ini secara detail, teman-teman. Yang pertama, langsung aja kita ke tipe-tipe wawancara kerja. Berikut adalah beberapa tipe dari wawancara kerja. Yang pertama adalah wawancara terstruktur, di mana di sini wawancaranya itu menanyakan serangkaian pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya dan sudah direncanakan sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah wawancara terbuka, wawancara yang bersifat santai tapi terstruktur. Yang ketiga wawancara kelompok, untuk menilai keterampilan antar pribadi dengan melihat interaksi kita dengan kandidat lain. Yang keempat adalah wawancara tekanan. Peserta sengaja ditekan ya untuk mengetahui reaksinya bagaimana. Yang kelima adalah wawancara video untuk menyaring banyaknya peserta. Sehingga perlu digunakan cara yang lebih singkat untuk menyaring peserta. Kemudian yang terakhir adalah wawancara situasional untuk menguraikan situasi dan bertanya kepada peserta. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai persiapan proses wawancara kerja. Persiapan ini akan membantu kalian ya kalau nanti akan menjadi seorang pelamar untuk tampil lebih baik dalam menghadapi wawancara. Persiapan itu diantaranya yang pertama adalah kalian harus mengetahui pekerjaan. Jadi kalian harus mempelajari pekerjaan tersebut sebelum mengajukan lamaran pekerjaan. Dan kalian harus punya pengetahuan tentang pekerjaan. Pengetahuan itu bisa kalian cari di berbagai sumber, ya seperti brosur perusahaan atau publikasi yang mereka lakukan di media massa. Kemudian yang ketiga adalah pikirkan pertanyaan. Jadi, teman-teman sudah harus bisa merencanakan sejak awal pertanyaan yang akan diajukan oleh pewawancara. Dan hal ini akan membantu kalian untuk menangani pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan lebih percaya diri dan juga cerdas. Kemudian yang keempat adalah merencanakan pertanyaan kepada pemberi kerja. Kalian juga harus perlu nih mengantisipasi dan memikirkan tentang pertanyaan sulit. Yang kelima adalah menyiapkan jawaban. Kalian harus persiapkan jawaban yang akan diberikan. Misalkan tentang gaji, prestasi yang pernah dicapai, dan juga tentunya pengalaman kerja. Nah, masih ada beberapa lagi nih persiapan yang akan membantu kalian untuk tampil lebih baik. Oke, yang keenam ya, yaitu merencanakan pertanyaan diri sendiri, ya dari diri sendiri. Jadi kalian tuh kalau bisa sudah menyiapkan daftar pertanyaan yang pengen ditanyakan kepada pemberi kerja. Kemudian selanjutnya adalah dukung rasa percaya diri. Jadi dengan membangun rasa percaya diri, ya Anda akan membuat kesan yang lebih baik dan membuat seluruh proses menjadi tidak menegangkan. Yang berikutnya adalah memperbaiki gaya wawancara. Jadi kompetensi dan rasa percaya diri merupakan fondasi gaya wawancara kesan, tenang, sikap yang baik, dan juga penilaian yang baik. Yang terakhir adalah merencanakan untuk tampil baik.
Jadi penampilan fisik itu penting ya, karena pakaian dan tampil rapi mengungkapkan tentang kepribadian Anda dan profesionalisme Anda. Oke, kita akan beralih ke pembahasan selanjutnya, yaitu pertanyaan umum dalam wawancara kerja. Oke, berbagai macam jenis pertanyaan tuh akan ditanyakan nih kepada Anda pelamar. Dan Anda sebagai pelamar harus benar-benar mempersiapkan diri untuk dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik dan benar. Pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan ini bisa saja berkaitan dengan pekerjaan yang dilamar, program pendidikan, dan pelatihan yang pernah kalian ikuti, pengalaman kerja, pergaulan antar sesama, ya, penilaian atau pertanyaan terkait pimpinan, penilaian pribadi, hobi, dan lain-lain. Nah, yang biasa muncul adalah pertanyaan tentang universitas nih yang pertama. Jadi, mata kuliah apa sih yang disukai Anda gitu ya? Kemudian, apakah Anda ngerasa melakukan tugas perkuliahan sesuai dengan kecakapan Anda dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah pertanyaan tentang pemberi kerja dan pekerjaan. Jadi, pekerjaan apa sih yang sudah pernah dikerjakan gitu ya? Mengapa Anda memilih bidang tersebut dan seterusnya. Yang ketiga adalah pertanyaan tentang sikap dan preferensi pribadi, ya. Apakah Anda memilih bekerja di lokasi khusus ya? Kenapa? Nah, kalian harus ceritakan gitu ya. Yang terakhir adalah pertanyaan tentang kebiasaan. Nah, kebiasaan kerja. Jadi jenis bos, bagaimana yang Anda sukai. Kemudian Anda suka bekerja sendiri atau dengan orang lain sih, kenapa ya? Dan seterusnya. Oke, sekarang kita akan bicara mengenai beberapa hal yang harus kalian hindari sebagai tindakan untuk memperbaiki wawancara kerja. Oke, yang pertama adalah penampilan pribadi buruk, ya, penampilan yang berlebihan, kurang pengetahuan, persiapannya buruk, tidak antusias, gitu ya, kurang antusias. Kemudian prestasi sekolah yang kurang baik, gitu ya. Kemudian penekanan berlebihan pada uang. Nah, itu kadang bisa memberikan nilai minus gitu pada kita sebenarnya. Dan yang lain-lainnya, teman-teman. Jadi di sini Anda bisa baca beberapa hal yang sebaiknya Anda hindari ya sebagai tindakan kalian untuk bisa memperbaiki wawancara kerja Anda supaya lebih baik lagi. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat materi pada sore hari ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.